Lu lagi nunggu hasil yang belum datang juga. Usaha? Udah. Berjuang? Udah. Apalagi berdoa? Sering banget malah. Tapi rasanya kayak stuck di tempat aja gitu. Kayaknya semua pintu ketutup. Karir gak maju, usaha gitu-gitu aja, hubungan gak jelas, bahkan impian juga kerasa jauh banget. Lu lihat teman-teman lu kerja udah pada oke semua, udah menikah, hidup mapan, sedangkan lu masih ngerasa sementara berjuang ini. Hal yang lebih nyakitin lagi tuh, kalau lu mulai ngerasa, kenapa ya, kok Tuhan kayak diem aja gitu. Mungkin lu lagi di posisi pengen banget bilang, Tuhan aku gak kuat. Mungkin di titik ini, lu udah mulai ngerasa kehilangan semangat, terus lu ragu sama diri lu sendiri. Hey, guys, ngerasa capek itu wajar. Tapi inget ya, dan dengerin baik-baik guys, Tuhan itu udah punya rencana yang baik dan indah banget buat lo. Kita simak ya guys. Lo harus ingat, di dunia ini tuh gak ada yang instan. Bahkan, mie instan aja juga perlu proses, iya kan? Makanya, hal yang perlu dipahami dalam diri yaitu lo harus punya pengharapan dan tekad untuk ngelakuin proses kehidupan. Ada 3 hal sederhana yang perlu lo ingat. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Kalau lo udah paham nih 3 hal ini bisa jadi fondasi yang kuat untuk bertahan dan menang di situasi yang mungkin sedang lo alami sekarang ini. Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Guys, harapan itu bukan cuma sekedar optimis tanpa arah loh, tapi gimana caranya kita punya keyakinan kalau di tengah-tengah jalan cerita kehidupan yang kita sendiri gak pahamin ini, ada Tuhan yang selalu pegang kendali. Harapan yang sejati itu bukan hanya bilang dalam hati, semoga semuanya baik-baik aja. Atau, semoga suatu hari nanti karir gue akan maju. Atau, semoga usaha gue berhasil. Bukan itu loh guys. Harapan yang sejati itu adalah ketika kita bilang dalam hati dengan penuh keyakinan, gue tahu kok walaupun sekarang kelihatannya belum ada hasilnya apa-apa, tapi Tuhan sedang bekerja untuk gue. Pernah gak lo tanam biji kecil di tanah? Biji itu dikubur, gelap dan gak kelihatan. Tapi semakin hari nih, kelihatan deh tuh kalau bijinya melalui proses pertumbuhan dan bakalan kelihatan di atas tanah sampai akhirnya menghasilkan buah. Kadang nih, kita nggak langsung bisa ngerasain hasil yang kita udah usahain saat ini. Tapi, kalau ada pengharapan dalam hati kita, maka suatu saat nanti apa yang kita upayain dan doain akan terlihat tepat pada waktunya. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Oke, ngomongin sabar nih, tau gak sih, sabar itu bukan pasif, tapi itu adalah superpower. Ada banyak yang mikir kalau sabar itu, ya nunggu, diem, pasrah, ngapain susah-susah. Tapi konsepnya nggak gitu loh guys. Sabar itu artinya lo tetap berjuang. Ya walaupun belum aja kelihatan hasilnya. Sabar itu adalah saat lo memilih untuk tetap fokus, walaupun ada banyak masalah yang datang. Sabar itu juga kalau lo tetap berpikir positif, walaupun banyak orang yang ngeremehin dan ngatain. Emangnya lo bisa apa? Ingat guys, Tuhan gak pernah janji kalau jalan kita tuh bakalan mudah. Tapi dia janji kalau kita sabar di tengah-tengah tantangan, maka ia pasti menyertai. Kalau Tuhan udah janji gitu, apalagi yang masih lo raguin guys? Kesesakan itu real loh guys. Tapi yang wow-nya adalah ketika lo sabar dan tekun ngadepinnya. Harlan David Sanders, pendiri KFC aja nih, hampir putus asa waktu ditolak berkali-kali. Tapi apa? Tapi dia memilih untuk gak nyerah dan terus berharap supaya resep ayam goreng rahasianya ini tetap berhasil. Akhirnya, pada percobaan ke 1010 kali, ayam buatannya disukai orang-orang dan sekarang menjadi outlet KFC yang udah di mana-mana loh. So, tetap sabar ya guys dan jangan menyerah. Yang ketiga, bertekun dalam doa. Apa sih yang lo mau waktu berdoa? Jawaban langsung dari Tuhan kan? Tapi lo tau gak apa yang berat dari doa? Hal yang paling berat dari doa adalah waktu lagi nunggu jawaban dari doa lo. Di saat lo lagi bingung, Tuhan, gimana dengan lamaran pekerjaan yang udah aku kirim ke banyak tempat? Tuhan, gimana dengan karir dan harapan aku ke depannya? Tuhan, gimana jalan keluar menghadapi masalah ini? Lo perlu tahu, doa itu bukan cuma sekedar tombol darurat yang sering kita pencet di saat kita panik. Doa itu harus kita jadiin nafas rohani kita yang bisa buat kita tetap hidup, walaupun ada banyak banget tekanan. Guys, kalaupun lo lagi doain sesuatu nih, sampai sekarang lo belum dapet jawabannya, jangan pernah berhenti berdoa. Malahan, kita harus lebih rajin berdoa. Kenapa? Karena doa itu gak selalu tentang seberapa cepat permohonan kita dijawab, tapi seberapa tekunnya kita berdoa dan percaya sama apa yang udah kita sampaikan kepada Tuhan. Dan kita akan menerima jawaban dari doa yang kita harapkan.
Guys, coba deh kita tanya ke diri kita masing-masing sekarang. Kalian mau gak sih jadiin doa itu sebagai nafas yang menyambungkan kita dengan sumber jawaban dari doa kita, yaitu Tuhan. Kalau kita terus berdoa dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya. Dulu ada masanya gua ngerasa hidup ini tuh kayak hampa banget. Tapi Tuhan ngizinin suatu hal yang besar terjadi dalam hidup gua. Sampai akhirnya gua tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah aku mampu ngadapin ini sendirian? Pertanyaan itu selalu gue tanyain dan gue gumulin dalam doa. Dan gue tuh selalu minta ke Tuhan untuk ngubah keadaan yang gue gak mampu lewatin itu. Sampai akhirnya gue sadar bahwa Tuhan itu rubah bukan cuman keadaannya, tapi diri gue yang dia rubah. Tuhan mau gue belajar untuk bisa percaya tanpa syarat. Bukan hanya percaya di saat segala sesuatu berjalan lancar aja. Ketika akhirnya hati gue berubah dan gue bisa menerima keadaan waktu itu, lama-kelamaan beban yang gue rasa berat itu jadi kerasa gak seberat dulu lagi. Dan dengan pertolongan Tuhan, gue dimampukan untuk jalanin kehidupan selanjutnya. So guys, bener, kalau ngelewatin proses kehidupan itu gak mudah. Tapi ini tentang bagaimana kita harus punya pengharapan dan semangat untuk bertahan. Capek? Boleh. Penat pun boleh. Asal jangan sampai kehilangan harapan. Lo boleh berhenti sejenak kok, tapi ingat ya, jangan berhenti untuk selalu percaya dan berharap sama Tuhan. Hari ini gue mau tantang lo semua. Jangan pademin api pengharapan lo. Biarin itu tetap menyala dan semakin terang. Mungkin sekarang doa lo belum dijawab sama Tuhan. Rencana dan harapan gagal total. Tetap lakuin bagian kita guys. Berharap dan tekun percaya. Tetap lakukan yang terbaik dan nanti Tuhan akan melakukan bagiannya. Kalau video ini udah jadi berkat buat lo, jangan lupa share ke banyak orang ya, supaya kita nggak gampang nyerah dan terus bertekun dalam doa.